Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Ya, mudah-mudahan itu yang aku harapkan. Pada pertemuan yang kelima ini, Pak Guru akan mengambil sebuah materi dengan kompetensi dasar karakteristik daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap daerahnya dan sikap peduli terhadap persatuan dan kesatuan. Nah, karakteristik daerah di Indonesia ini mempunyai ciri khas atau keunikan yang dimiliki suatu daerah sehingga bisa membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lain ya. Jadi bahwa negara Indonesia itu terdiri atas 5 pulau besar. Mana 5 pulau besar itu? Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah Pulau Sumatera ini ya. Nah, ini Pulau Sumatera ya. Lihat ya, ini Pulau Sumatera ini. Terus yang kedua Pulau Jawa ini. Nah, ini Pulau Jawa. Terus yang ketiga Pulau Kalimantan ini. Nah, ini ya. Terus yang keempat Pulau Sulawesi ini. Nah, dan yang kelima Pulau atau Pulau Papua ini ya. Itu 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Tiap-tiap pulau itu memiliki bentang alam atau karakteristik masing-masing ya. Mari kita lihat tentang karakteristik daerah yang ada di Indonesia itu. Diidentifikasi ada beberapa aspek ya. Apa saja aspek-aspek kondisi yang ada di Indonesia? Yang pertama itu tentang kondisi fisik daerah. Nah, kondisi fisik daerah itu nanti apa saja? Terus yang kedua tentang potensi daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai potensi sendiri ya. Apa itu potensi? Nanti saya jelaskan berikutnya. Terus yang ketiga tentang kebudayaan daerah gitu. Jadi tiap-tiap daerah punya kebudayaan sendiri. Mari kita lihat penjelasan satu persatu tentang karakteristik di daerah ya. Yang pertama tentang kondisi fisik daerah ya. Kondisi fisik daerah di Indonesia ini terdiri dari tiga dataran ya. Nah, yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi ini memiliki sistem pegunungan yang memanjang, masih aktif ya. Nah, ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, pemandangan di pegunungan ini dan perbukitan menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Kondisi ini sangat diminati oleh penduduk untuk menanam sayuran dan tanaman perkebunan ini ya, tanaman perkebunan. Lihat ini ya.
ini tanaman perkebunan ini ya. Tanaman perkebunan ini nih ya. Nah, tanaman perkebunan ini ya. Nah, itu tanaman perkebunan. Nah, terus yang kedua dataran rendah ya. Dataran rendah ini memiliki ketinggian hampir sama dengan daerah pegunungan, tapi ini lebih rendah ya. Kegiatan penduduk di dataran rendah ini sangat beragam ya. Dataran rendah ini cocok untuk dijadikan wilayah pertanian ya. Wilayah pertanian ini ya. Nah, ini ya. Wilayah pertanian, terus perkebunan ya. Ada perkebunan, juga peternakan, juga ada kegiatan industri serta sentra-sentra bisnis ya. Di dataran rendah ini mata pencaharian penduduknya itu meliputi tadi ya, ada petani, ada pedagang, ada buruh dan pegawai kantor ya. Sekarang kita lihat yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga ini daerah pantai ya. Daerah pantai ini sebagian besar penduduknya itu sebagai nelayan ya. Sebagai nelayan, ini daerah pantai ya. Penduduknya itu sebagian besar itu adalah nelayan. Kenapa nelayan? Karena untuk bercocok tanam itu tidak sesuai ya. Nah, daerah pantai ini biasanya merupakan tempat wisata yang menarik sebagai penduduk untuk bekerja penjual jasa. Apa itu? Biasanya ada tempat-tempat hiburan ya. Ini ada penjual jasa ini ya. Jadi, dan ini biasanya penduduk pantai ini aktivitasnya itu adalah budaya ikan baik ya, itu ikan payo ya itu ya. Tapi tidak ada lampu satu, tidak ada ikan payo, rata-rata adalah orang menjaring ke laut gitu ya. Seperti itu ya. Terus yang selanjutnya tentang potensi daerah. Nah, tadi di awal Pak Guru sudah bertanya apa itu potensi. Potensi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya itu kemampuan, daya, kekuatan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, di sini yang dikatakan adalah potensi daerah. Apa itu potensi daerah? Potensi daerah adalah kemampuan atau daya yang dimiliki daerah untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, potensi daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik itu melalui apa saja atau meliputi apa saja? Mari kita lihat ya. Potensi fisik meliputi apa saja? Nah, yang pertama tentang hasil tambang ya. Nah, ini hasil tambang. Tambang apa? Baik dari tambang emas atau emas putih, juga ada pertambangan di lepas pantai, yaitu hasil bumi, yaitu minyak ada berbagai macam itu ya. Itu tentang hasil tambang. Terus yang kedua itu hasil perkebunan dan pertanian. Kalian lihat itu ya, pada
sektor pertanian dan perkebunan. Nah, perkebunan ini ada perkebunan kelapa sawit. Nah, itu banyak ya. Dan pertanian ini ada orang sedang mau kalau orang di lokasi tahu itu habis daud itu ya, mau disebar-sebar untuk ditanam. Itu yang potensi fisik yang kedua. Sekarang yang ketiga yaitu tentang tambak dan ikan. Nah, ini ya, hasil tambak dan ikan ya. Tambaknya tambak apa? Di sini dicontohkan tambak air payung atau kolam-kolam ya. Ini kalau di Sentani ada ya yang kayak gini ya. Kalau yang di Sentani yang model kayak gini ada ini kayak ya. Ini daerah Sentani itu ada ya. Itu ada ya. Itu ada seperti itu. Itu di Danau ya, Danau Sentani itu tentang pembudidayaan ikan tambak gitu ya. Terus yang keempat, potensi fisik itu apa? Yang meliputi yaitu tentang terumbu karang ya. Terumbu karang yang ada di Indonesia di mana? Oh, banyak itu ya. Di Kepulauan Seribu juga banyak. Di Papua ada. Di mana? Di daerah Raja Ampat di situ. Ada lagi di mana? Di pulau daerah Buton, yaitu di mana? Di Wakatobi. Nah, mungkin kalian pernah ke sana di Wakatobi. Itu tentang terumbu karang sangat indah. Ini menarik wisatawan dari mancanegara. Tapi untuk saat ini tidak bisa datang ya, karena ada kondisi COVID ya, jadi ya bisa nanti kalau sudah normal kembali baru bisa ya. Itu yang potensi fisik. Sekarang kita lihat potensi yang non fisik. Potensi non fisik ini meliputi apa saja? Yaitu tentang tata perilaku masyarakat Indonesia. Kayak apa perilaku masyarakat Indonesia? Nah, ini budaya ya, budaya di daerah Jawa. Terus ada apa lagi? Nah, ini budaya tentang sopan santun ya. Jadi ini potensi yang non fisik, yaitu yang berkaitan dengan tata perilaku masyarakat. Ini meliputi apa saja, di mana saja? Yaitu pada di lembaga masyarakat, di mana di pemerintahan, di mana di adat istiadat dan ragam budaya. Itu yang non fisik gitu ya. Jadi berupa perilaku di lembaga masyarakat bagaimana, di pemerintahan bagaimana, terus di adat istiadat bagaimana, kebudayaannya bagaimana. Ini tidak bisa diwujudkan seperti tadi karena ini berupa perilaku dalam masyarakat. Lanjut yang kondisi karakteristik yang ketiga, yaitu kebudayaan daerah ya. Apa itu kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah itu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kebudayaan daerah ini memiliki ciri khas daerah yang bisa membedakan daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi perbedaan kebudayaan daerah ini muncul akibat keberagaman suku bangsa dan karakteristik daerah. Karakteristik itu adalah ciri khas ya. Karakteristik itu adalah ciri khas. Nah, terus wujud keragaman budaya daerah itu apa saja? Nah, ada bentuk rumah, mungkin dulu sudah Pak Guru jelaskan ya, bentuk rumah antara daerah
dataran tinggi, dataran rendah, dengan di daerah pantai berbeda ya. Terus kesenian adatnya juga berbeda. Terus apa lagi? Alat musiknya, ya alat musik tiap-tiap daerah berbeda. Bahasanya apalagi ya kalau lihat bahasanya itu, dan lagu daerahnya. Kalau bahasa daerahnya ini ya, itu mungkin di Merauke saja ya, khusus yang daerah asli sini Marin ya, itu satu itu bahasanya itu sudah banyak sekali ya. Apalagi di Indonesia, di Merauke ini sebagai Indonesia mini, jadi bahasanya itu sudah ada. Jadi beruntunglah kamu yang ada di daerah Merauke bisa mempelajari berbagai macam bahasa daerah. Jadi kondisi fisik daerah, potensi daerah, dan kebudayaan daerah menjadi faktor yang menyebabkan daerah itu memiliki karakteristik yang berlainan. Sebagai contoh ya, di daerah pantai Lampu Satu ya, itu merupakan daerah pantai yang hasil lautnya melimpah, tetapi tidak memiliki hasil pertanian. Berbeda dengan daerah transmigrasi atau lokasi. Hasil pertaniannya itu melimpah tetapi tidak memiliki hasil laut. Nah, terus bagaimana terhadap kedua daerah itu bisa menikmati? Ya, kedua-duanya bisa menikmati karena ada pendistribusian yang merata antar daerah. Begitu juga dengan hasil tambang dan cabang-cabang produksi yang penting. Pemerataannya bagaimana hasil tambang dengan cabang-cabang produksi yang penting? Nah, bisa kalian lihat pada ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sedangkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di situ ada kalimat yang berbunyi dikuasai oleh negara. Maksudnya apa? Artinya itu bahwa negara menguasai seluruh produksi dan hasil bumi itu nanti dipergunakan, yang menguasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, demikianlah tadi tentang karakteristik daerah yang ada di Indonesia. Nanti berlanjut pada pertemuan ke-6 membahas lanjutan dari karakteristik daerah. Nanti yang berkaitannya dengan landasan hukum ya yang mengatur tentang daerah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.